bukan karena kita ingin mencari kepopuleran. Ekosistem hewan di sini apa sih? Oh, paling banyak kera. Jika alam tidak kita jaga, maka apa yang akan kita wariskan kelak untuk generasi kita yang akan datang? Kita punya keterbatasan dan sama-sama saling belajar. Kan kita harus bangga jadi orang Indonesia, bangga jadi orang Jawa, bangga jadi orang Sunda, karena itu adalah identitas Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Yusuf dari Sikopet. Hari ini tanggal 1 Desember 30 November sampai dengan 1 Desember ikut kegiatan di Gunung Butik bersama BAAJ, Bunda Pipit sama Om Olan. Ini mereka pegiat alam yang mau menerangkan tentang kegiatan hari ini dan kemarin. Monggo Bunda Pipit. Alhamdulillah dari BAAJ itu bocah alam anak zaman. Kami memiliki pos di Nyengkrek, Selawangi, Tanjung Sari, Bogor Timur. Kami melakukan kegiatan ini adalah untuk pelestarian alam di Gunung Butik dan juga untuk memberikan virus positif untuk generasi muda kita. Yang tua mencontohkan, yang muda mengikuti. Mudah-mudahan kegiatan tanam kali ini bisa menjadi ajang yang baik untuk dimengerti dan dipahami oleh generasi muda kita. Nah, BAAJ sendiri sesungguhnya di Jawa Barat ini baru ada di pos Nyengcele aja. Mudah-mudahan bisa berkembang, ada yang mau melibatkan diri dalam pelestarian bibit-bibit yang kemudian akan kita tanam di beberapa gunung yang berada di sekitar kita, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi ya buat para penggiat alam bahwa kita turun ke alam, kita menanam pohon. Itu semata-mata bukan karena kita ingin mencari sensasi, bukan karena kita ingin mencari kepopuleran, tapi semata-mata memang kita peduli dan cinta terhadap alam kita ini. Karena jika alam tidak kita jaga, maka apa yang akan kita wariskan kelak untuk generasi kita yang akan datang. Nah itulah, maka dari itu kita harus estafet, sambung menyambung dari yang tua ke yang muda, kemudian ke yang berikutnya sehingga usia bumi kita ini akan semakin panjang. Nah di sini juga saya ajak kerabat saya, Pak Olan. Nah beliaulah yang lebih banyak berkecimpung dalam melestarikan bibit-bibit, memelihara bibit-bibit untuk kemudian ketika usia sudah cukup untuk dibawa ditanam kembali ke alam, maka beliaulah yang merawat itu semua. Silakan Pak Olan, barangkali ada yang mau di-sharing tentang pembibitan kita di pos Nyengcele. Silakan Om Olan. Terima kasih waktunya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak ke pengelola, khususnya ke Gunung Butik, pengelola Gunung Butik dan Hanjawong, dan pada umumnya kepada semua yang pendaki yang hadir di kegiatan hari ini, penanaman di Gunung Butik dan Hanjawong. Itu jadi kalau yang tadi disampaikan Bu Pipit, kebetulan BAAJ Jawa Barat ini punya pos pembibitan Nyengcele. Ada di Desa Nyengcele, Selangwangi, Tanjung Sari, Bogor Timur. Memang lokasinya tidak jauh dari sini. Dan ini sebenarnya bukan kegiatan pertama kali kita ya, sudah kedua kali di Gunung Butik ini. Nah berkaitan dengan bibit pohon yang bisa dibilang kita sumbangkan ya, dan kita sangat berterima kasih diberikan lahan penanaman oleh pengelola Gunung Butik dan Hanjawong, yang kedepannya mudah-mudahan akan bisa lebih lestari lah. Amin. Nah, jadi di Nyengcele pembibitan Nyengcele programnya begini, kita di sana memang ada beberapa pohon indukan. Pohon indukan yang memang biasanya itu pada saat musim tertentu ada pemangkasan atau biji-biji yang kita semai di di musim kemarau. Di musim kemarau itu kita semai, entah itu dari biji, entah itu dari stek batang, entah itu kita mencangkok, entah kita itu
sambung sisip atau rekayasa genetik lah yang sekarang lagi tren. Nah ini kita rawat selama musim kemarau. Begitu masuk penghujan dan musim tanam, khususnya dari petetan ya. Jadi petetan itu dari alam gini ada biji-biji yang jatuh. Ya. Biji-biji yang jatuh dia akan tumbuh liar. Nah ini kita ambil, namanya cabut petetan. Nah kita bawa ke pos nyenclek seperti dirawat seperti damar-damar yang tadi kita tanam sejumlah 29 pohon. Itu kita cabut dari Dieng ya waktu itu ya. Dari Dieng, dari kawasan Dieng. Kita bawa ke sini, kita rawat, disesuaikan dulu dengan kondisi, karena kan berbeda Geografinya ya. geografi, suhu, tanah gitu. Nah kita menyesuaikan dulu di pos nyenclek ini. Nah setelah masuk musim penghujan, kalau kita usahakan, bukan kalau man, kita usahakan kita tanam. Iya. Karena kalau kita biarkan seperti yang ada di pembibit terlanjur tinggi, akar itu tembus ke tanah. Iya. Nah akan lebih baik kalau kita aplikasikan di alamnya langsung. Iya, benar. Jadi salah satu kegiatan di Nyenclek satu itu adalah khusus untuk pembibitan, baik itu tanaman kayu maupun buah. Dengan cara itu tadi kita punya pohon indukan, ada beberapa pohon buah yang sudah berbuah seperti jambu hutan tuh banyak gitu. Nanti kita ambilin, kita semai, tumbuh, nanti kira-kira tinggi sebisa mungkin yang kita tanam itu sudah 1 meter up. Itu standar Pak ya? Standar untuk ditanam langsung ke alam ya? Karena biasanya yang sudah beberapa kali kita coba, kalau di bawah 1 meter 1 meter itu belum kuat kali ya akarnya ya? kurang bertahan gitu. Kemungkinan hidupnya kecil persentasenya. Apalagi tidak di musim penghujan. Iya. Karena tingkat kebutuhan airnya akan kurang tercukupi lah. Iya, ya. iya. Karena keterbatasan itu. Air. Jadi intinya seperti itu. Kalau kemarau kita mempersiapkan bibit tuh di pos. Iya. Ya syukur mungkin Kita semai dulu lah ya. Kita rawat. seperti damar-damar yang tadi kita tanam itu, kalau nggak salah itu kemarau ya, masih kategori kemarau. Dicabutnya di akhir musim hujan, kemudian masuk kemarau kita rawat, kita siram dan lain-lain. Nah ketika di awal musim hujan kita siap tanam, ya sudah kita lepaskan kembali ke alam. Intinya di Nyenclek kegiatannya pos pembibitannya ya di situ juga kita coba, ada kebetulan kan ada miara domba gitu. Nah terus dari pipisnya itu kita tampung, kita buat ya organik lah, kita coba untuk pupuk organik kita olah. Itu ada memang yang biasa nangani. Akhirnya kalau sudah siap bibit ini sudah kita tanam dengan catatan minimal mungkin 50 cm ya. 50 cm itu agak bisa bertahan dengan catatan kondisi penghujan ya. Kondisi penghujan. Makanya kadang ya tidak melarang kalau ada yang saya bibit di Nyenclek itu gratis. Kita tidak mengenakan biaya apapun. Yang mau ngambil silakan. Kita dengan senang akan memberi selama bibit itu ada. Kemarin juga sempat ada yang tanya, kita minta bibit ke Nyenclek, persyaratannya apa? Saya bilang persyaratannya cuma satu, ditanam. Itu aja. Enggak macam-macam, persyaratannya cuma itu. Ditanam. Ambil, tanam. Dan dirawat. Iya, maksudnya dirawat. Kita di bahasa perawatan itu kan juga kondisional ya Mas. Iya, benar. Karena kan dengan kondisi yang kalau seperti kita sempat menanam di Gunung Cermai, sempat di Gunung Gede atau di gunung manapun, rasanya untuk perawatan juga agak susah ya. Iya, karena kondisi alamnya. Kondisi alamnya. Makanya teman-teman yang ingin
menanam langsung di alam bebas seperti ini, sebisa mungkin kita arahkan di awal penghujan. Iya, biar air tercukupi. Selama dia beradaptasi itu. Jadi, ya ini saya bisa ngomong, saya bukan ahli ini, tapi Karena udah praktek di lapangan Pak ya. pengalaman itu yang sudah mau tanaman buah mau tanaman kayu, itu pun juga khususnya tanaman buah kan konsentrasi kita ini bukan hanya terhadap ini ya, tapi di alam ini ada apa namanya hewan. Iya, betul. Nah, kenapa tadi kita juga bawakan kemarin tanya ekosistem hewan di sini apa sih? Oh, paling banyak kera. Gimana kalau kita bawain jambu hutan ya? Emang buat makanan kera. Minimal itu. Apalagi sih yang ini ya kita karena di sana ada indukan pohon sirsak, biji-biji yang kita semai sudah cukup kuat, kasih. Iya. Ya entah apa, mudah-mudahan sih itu bisa untuk ya minimal kalau pas lagi kontrolin gitu bisa buat kita inilah makan-makan. Iya. Jadi intinya itu kalau di Nyengkre khususnya bibit intinya kita dapat bibit dari itu 1 biji, 2 stek, Iya. 3 itu petetan. Petetan mengambil dari alam. Jadi itu bisa dari alam atau dari lingkungan Nyengkre sendiri. Kayak di Nyengkre ada indukan pohon jambu hutan di bawahnya, karena buahnya jatuh lalu Banyak pada tumbuh Pak ya. dan itu biasanya kita biarkan dulu. Sampai batas tertentu ya. Sampai 50 cm 50 cm baru kita pindahin ke polybag. Dan pada waktu pemindahan itu pun belum tentu semua juga Hidup, iya. Kadang ya kita bisa hidup dari 10 pohon 2 pohon bertahan aja udah bagus. Ya. Karena yang ngurus juga nggak punya ilmu yang Iya. ini gitu. Kita punya keterbatasan dan sama-sama saling belajar. Nah, kemudian kadang untuk buah, karena memang semua bibit itu ada kelemahan masing-masing gitu. Iya. Saya akan bicara sedikit masalah cangkok. Cangkok itu secara pohon buah dia akan cepat berbuah, tapi secara akar nggak kuat. Iya. Kelebihannya di buah cepat Dia berbuah. cepat Pasti. berbuah gitu. Cuman secara akar dia nggak kuat karena kebanyakan tidak punya akar juga. Iya. Karena dia cangkok. Kita sikapi saja maunya bibitnya gimana sih gitu. Tapi kalau untuk di alam liar memang kita sarankan dari biji. Dari biji ya. Ya, Karena pasti akar tunggalnya pasti Betul. kuat ya. Pasti ke bawah. nah selain itu juga kenapa di Nyengkre itu mungkin yang sering kita banyak bawa itu adalah bibit pohon pres. Salah satu jenis pohon beringin. Iya. Alasannya pohon pres ini gampang sekali di stek. Iya, betul. Jadi seperti singkong gitu, batangnya ditancepin hidup. Iya. Itu paling mudah dari Iya. jenis lainnya yang saya coba. Beringin susah, agak sulit ya untuk jenis lain. Nah, terus karena kita juga konsentrasi di mata air, Iya, betul. jadi kita sempat penanaman berapa pohon waktu itu di Gunung Subang. Ya, lumayan banyak juga sih, terutama di titik-titik mata airnya. Iya. Jadi kita memang ya kita coba minta masukan dari teman-teman yang lebih paham masalah itu, kalau di sekitar mata air nanamnya apa sih gitu. Kemudian akan lebih bagus jenis-jenis akar yang masuk ke dalam. Iya, akar tunggal. Nah, makanya terima kasih banget sama pengelola Gunung Butuk dan Anjawong, kita dibawain biji apa namanya? Kayu secang, Kayu secang sama satu lagi aren. 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 Ya, biji aren juga. Nah, aren itu juga Mau bagus. dibudidayakan juga? Kita budidaya. Mau dibudidayakan juga. Nah, karena katanya ya nggak tahu, kata terbukti bahwa sekitar yang diambil kita dibawain bijinya ini itu banyak sekali pohon aren dan airnya kan bagus. Iya. Karena akar aren itu dia serabut tapi dia bisa masuk ke dalaman 25 meter Iya. panjang akar. Iya, itu pasti nahan air. Nah, Nyimpan intinya air. kita juga mungkin nanti dari teman-teman yang hadir di sini, sekiranya ada mata air yang
perlu kita lestarikan. Ya monggo, yuk sama-sama kita Bareng-bareng kita jaga masa Iya. air. dengan itu. Jadi intinya BAJ dalam hal ini pos Mentre yang ada di Bogor, Jawa Barat itu pos pembibitannya ada di itu. Kegiatan kita selain penanaman pohon di alam, kita juga konsentrasi ke sumber-sumber air. Ya. Jadi kalau ada teman-teman sekiranya nanti mau membutuhkan bibit, monggo. Cuman Adanya. ya kita Kalau yang penting ada Pak ya. ya. Silakan dibawa dan ditanam Silakan dan dirawat. ditanam, dan itu gratis. Ya. Ambil sendiri, bawa sendiri. Ya. Ya, jadi penjelasannya seperti itu ya. Bunda Pipit mau ada tambahan? Oh iya, perlu saya tambahkan lagi bahwa BAJ nggak hanya ada di Nyengkre, tapi sesungguhnya kita mengadopsi, jadi kita sama-sama membuat pos pembibitan yang awalnya adanya itu di Tawangmangu. Oh malah di Jawa. Ya, di Tawangmangu ada. Kalau seandainya ke Cemoro Sewu, nanti ketemu masuk sebelum pos Bayangan nanti ada pos Damar Lawu. Nah, itulah pos pembibitan BAJ juga. Dan juga kita banyak di sana. BAJ itu di Tawangmangu ada di apa pos induknya, ada pos induk, ada pos sesumber, ada pos tambak. Itu kalau jalur yang baru ke Gunung Lawu lewat tambak itu ada pos pembibitan BAJ juga, sama yang pos Damar Lawu tadi. Dan di sampingnya itu nggak cuma di Lawu, di Gunung Slamet juga ada. Di mana Bun? Di Gunung Slamet itu dia melingkupi di Purbalingga. Purbalingga. Di Purbalingga ada, kemudian di apa namanya di Sumbang ada, kemudian di tempatnya di apa namanya Purwonegara ada, Pekodokan ada, di Wahar tuh. Nah itu di situ ada. Jadi di Jawa Tengah itu sudah ada pos BAJ cukup banyak. Di Jawa Barat baru satu. Ayo siapa yang mau daftar untuk menjadi relawan BAJ dan penyemai bibit sama BAJ, hayu kita sama-sama supaya kita bisa sengkuyungan rame-rame dari barat ke timur ya kan, semuanya kita kompak melestarikan alam, menjadi relawan-relawan alam. Dan syukur-syukur ada yang sangat militan karena kita butuh orang-orang yang militan untuk mau belusuk ke sana kemari dan menyuarakan bahwa alam ini harus lestari. Karena kenapa? Jika alam Indonesia ini lestari, identitas bangsa kita pun akan menjadi maju. Ya kan, kita harus bangga jadi orang Indonesia, bangga jadi orang Jawa, bangga jadi orang Sunda, karena itu adalah identitas Nusantara. Seperti itu. Oke, cukup Bunda. Oke, Cukup sekian ya, sama-sama Bunda. Cukup sekian sharing kita hari ini waktu kegiatan penanaman di Gunung Putih bersama Bunda Pipit, Om Olan, sama pegiat yang lain. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan sukses. Terima kasih sama Gunung Putih dan Nanjawong, semua pengelola dan semua pengurus. Semoga selalu jaya, tanaman yang kita tanam hidup dan lestari untuk anak cucu kita. Ayo sama-sama kita ucapkan Salam lestari, bersama kita bisa.